Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 2 Februari 2024. Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam Injil hari ini diceritakan ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tindakan mereka itu menunjukkan ketaatan mereka pada hukum Taurat, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Mereka tulus memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan, yakni putra tersayangnya mereka kepada Bapa.
Yosef dan Maria memberi contoh pada kita bagaimana hidup sebagai orang beriman yang baik, yakni mentaati aturan keagamaannya. Kalau itu yang kita jalankan, maka semuanya akan baik. Tapi masalahnya kalau untuk Tuhan kita sering memperhitungkan. Sering juga memberi sekedarnya saja. Kita pelit kalau untuk Tuhan. Maka persembahan putra tersayang mereka yang pada Tuhan seharusnya menyadarkan kita bahwa persembahan tulus kita untuk Tuhan tidak pernah akan sia-sia, tidak pernah akan rugi. Selalu ada berkat dari Tuhan. Yosef dan Maria mengalami berkat itu saat mereka tulus, berkat selalu melimpah untuk kehidupan mereka. Kisah ini tidak hanya dialami oleh Maria dan Yosef, tapi juga oleh banyak dari kita. Banyak sahabat yang memberikan kesaksian bila mereka tulus dan memberikan diri untuk Tuhan, melibatkan hidup dalam karya-karya Allah yang begitu luar biasa. Selalu ada berkat untuk hidup mereka. Mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah semua pelayanan kita, doa-doa kita lakukan dengan tulus atau tidak? Mungkin kita harus belajar dari Maria dan Yosef untuk lebih tulus dalam semua karya-karya kita. Baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama. Dan percaya berkat itu akan melimpah untuk mereka yang tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.